warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nice to meet you. Terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini aku ingin sharing tentang kehamilanku yang pertama kemarin, karena kan memang aku hamil pertama itu sempat program dengan dokter ya. Tapi programnya itu nggak yang kayak bayi tabung, insem, enggak. Ini yang bisa dibilang yang sederhana aja gitu, kayak pakai penyubur gitu aja. Yang harus aku garis bawahi adalah program hamil itu nggak selalu insem ataupun bayi tabung, jadi menyesuaikan dengan case-nya, apa sih kondisi dari setiap pasangan itu kan berbeda, kondisi kesehatannya itu berbeda. Kalau mungkin untuk aku kemarin cukup dengan bantuan penyubur aja gitu. Jadi ini aku sharing kehamilanku yang pertama kemarin, program hamil dengan dokter. Tapi kenapa memutuskan untuk melakukan program hamil? Oke, jadi aku menikah itu di tahun 2019 bulan Desember, jadi akhir tahun ya menikahnya. Nah, 1 bulan pernikahan aku sempat telat head, dan itu kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu pas 14 hari itu aku tes pack tapi hasilnya negatif. Kemudian di hari ke-15 ternyata menstruasi. Oke, berusaha untuk legowo ya. Kemudian di bulan kedua sama telat head lagi dan hasilnya negatif. Bulan ketiga telat head lagi, hasilnya juga masih negatif. Bulan keempat itu nggak telat headnya sesuai dengan tanggal yang sudah aku catat di kalender ya, kan aku pakai kalender menstruasi gitu. Dan itu jadi kayak patokanku, aku mensnya tanggal berapa, kira-kira mens lagi nanti tanggal berapa gitu, dan itu sesuai di bulan keempat. Bulan kelima juga sama, kayak telat head lagi. Akhirnya kita sempat ngobrol, aku sama suami itu sempat ngobrol dan memutuskan untuk gimana kalau kita itu ke dokter aja, kayak promil gitu. Jadi tujuannya itu untuk memeriksakan diri sih sebenarnya, jadi kayak aku tuh pengen tahu kondisi kesehatan reproduksiku saat ini tuh seperti apa, kenapa aku telat head, padahal sebelumnya itu nggak pernah telat head. Maksudnya sebelum menikah ya, kayak menstruasiku tuh teratur gitu loh. Setelah menikah ini menstruasiku itu memang cenderung sering telat, padahal aku kan juga nggak KB, jadi kayak ada tanda-tanda ini sebenarnya tanda-tanda awal kehamilan atau gimana sih gitu kan. Tapi aku juga takut apakah ini karena berat badanku yang setelah menikah itu meningkat, jadi berimbas pada hormonalku yang kayak nggak teratur gitu menstruasinya. Ya udahlah, akhirnya kita memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Nah, karena saat itu 2020 ya, 2020 itu pandemi, jadi kita mempertimbangkan ini kira-kira dokternya mau terima nggak sih kalau untuk promil gitu, karena kan nggak urgent gitu. Akhirnya aku tuh memilih beberapa dokter yang kira-kira mana yang akan aku datangi. Jadi kayak aku sharing dengan kakak tingkatku, aku sharing dengan teman-temanku, kayak teman sejawat kayak gitu. Akhirnya memutuskan satu nama. Jadi kita datang ke dokter Rio. Dokter Rio itu prakteknya di salah satu rumah sakit yang ada di kota Jember. Kemudian kita bikin janji, kita tanya dulu sama beliau, kira-kira mau nggak sih terima pasien untuk program hamil. Dan ternyata alhamdulillahnya beliau terima. Aku inget banget waktu itu bulan Juni tanggal 9, itu pertama kali aku ketemu dokter. Jadi pertama kali ini aku ceritain treatment apa yang aku dapat saat itu ya kan. Jadi berdasarkan keluhanku, aku nyampein nih keluhanku seperti ini, aku telat head dan bla bla bla. Kemudian diperiksa kan di USG, pasti pemeriksaan awal, pemeriksaan dasar lah ya, itu di USG, karena kan ingin melihat gimana sih kondisi rahim kita, kayak
kondisi saluran tuba juga kayak gimana gitu, ada kira-kira ada ini enggak sih, ada masalah enggak sih, kayak gitu. Nah di USG menurut dokter semua kondisinya baik-baik aja, dan karena menurut beliau kondisinya itu baik-baik aja, jadi aku tuh nggak perlu melakukan pemeriksaan penunjang ke laboratorium. Tapi karena saat periksa itu aku lagi nggak menstruasi, nah akhirnya aku disuruh konsultasi lagi bulan berikutnya saat menstruasi. Nah, untuk teman-teman, kalau misalnya kalian ingin memeriksakan diri yang berhubungan dengan mau program hamil gitu ya, kalian tuh sebaiknya periksanya saat menstruasi. Jadi sebaiknya kayak hari pertama sampai hari ketiga menstruasi itu lebih baik, karena kan di situ kelihatan kondisi telurnya itu seperti apa gitu. Nah, bulan berikutnya aku coba nih menghubungi dokter Yo lagi, dan ternyata itu dilayani by WA aja. Jadi aku kan sebelumnya udah dikasih resep juga sama dokter Yo, udah dikasih resep, dan di WA itu juga dikasih tanggal-tanggal yang menurut beliau itu adalah masa suburku setelah menstruasi. Nah, udah aku ngejalanin treatment yang disarankan sama beliau sampai itu bulan Juli, dan aku menstruasinya itu bulan Juni akhir itu aku menstruasi. Jadi bulan Juli sampai mau pergantian Agustus itu aku sudah nggak menstruasi. Nah, Agustus itu kan sudah masuk menstruasiku, awal Agustus itu masuk menstruasiku, ternyata aku nggak head. Di hari pertama itu aku nggak head dan sedikit mual ya, hari kedua sedikit mual tapi nggak menstruasi gitu. Kayak aku berpikir masih mungkin masuk angin, karena sebelumnya aku habis dari luar kota. Kenapa? Tapi besoknya sama, mualnya itu kayak tambah jadi gitu ya. Akhirnya karena masih punya stok test pack gitu ya, aku iseng-iseng aja untuk periksa, dan ternyata hasilnya positif, dan itu garis 2-nya itu jelas banget, jadi nggak samar-samar lagi, tapi itu udah jelas banget. Kayak gimana ya, reaksi waktu itu kayak speechless gitu ya, mau ngabarin suami kan lagi kerja juga, jadi tapi nggak bisa ini. Waktu itu bener-bener kayak seneng, kaget, nggak nyangka gitu. Ternyata satu kali ketemu dokter itu di bulan berikutnya ternyata udah positif gitu. Nah, aku langsung hubungin dokter Yo saat itu, aku langsung kabari beliau kalau misalnya aku iseng-iseng tes pack itu ternyata hasilnya positif. Nah, dokter Yo ini menyarankan aku untuk tunggu 2 minggu lagi baru periksa ke rumah sakit gitu kan. Nah, selama 2 minggu itu nunggu tuh rasanya bener-bener gak sabar, penasaran ini dalam perut nih udah beneran ada kantongnya, ada babynya atau gimana gitu kan. Akhirnya waktu yang ditunggu itu datang. Jadi setelah 2 minggu kita ke rumah sakit, kita ketemu lagi dengan dokter Yo. Dokter Yo tanya, nah sebelumnya itu aku udah hitung berdasarkan head terakhirku, aku hitung perkiraan aku saat itu hamil sekitar 6 minggu, dan ternyata setelah diperiksa di USG ternyata alhamdulillah memang beneran hamil, karena masih ini ya, usianya masih 6 minggu, jadi yang terlihat itu hanya kantung aja. Tapi yang bikin speechless saat itu adalah kantungnya itu ada 2, alias babynya itu kembar atau gemeli. Jadi kayak waktu dokter periksa gitu kan, waduh iki kembar. Nah, aku tuh yang lagi berbaring itu kayak masih, kenapa dok gitu. Iya, ini bayinya kembar. Aduh, mumet iki dokternya. Aku inget banget dokter itu bilang kayak gitu. Kayak aku masih kayak tiduran tuh masih speechless gitu loh. Masa sih kembar beneran? Ini ada 2 gitu kan.
ya bener-bener ya alhamdulillah bener-bener bersyukur banget, tapi memang karena yang terlihat itu masih kantung ya, jadi dokter masih bilang bulan depan harus periksa lagi dan harus dipastiin kalau di kantung ini beneran ada si janinnya gitu. Itu aku beneran nggak sabar untuk nunggu bulan berikutnya, kayak harap-harap cemas gitu kan ya, ini gimana ya kira-kira di dalam, semoga memang beneran rezeki gitu kan. Oke, setelah menunggu 1 bulan, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu itu kita periksa lagi, dan alhamdulillah di dalam kantong itu sudah ada janinnya. Dua-duanya kantong itu terisi. Dengan berarti aku didiagnosa hamil gemeli atau hamil kembar. Itu bener-bener gak nyangka, kayak nunggu untuk hamil kurang lebih 6 bulan sih waktu itu, nunggu 6 bulan terus ke dokter memeriksakan diri, karena kan kok nggak hamil-hamil sih, 6 bulan itu kayak udah lama banget gitu ya, kok nggak hamil-hamil. Akhirnya periksa terus coba untuk program, dan ternyata dikasih langsung 2. Itu ya Allah, alhamdulillah sekali. Selama aku nunggu 1 bulan untuk periksa lagi itu, rasanya perutku ini kok kayak semakin buncit, padahal kan ini usia kandungannya masih kurang lebih masih 11 minggu ya waktu itu periksa itu, tapi udah gimana ya, udah kayak hamil 3 bulan gitu loh, kayak perutnya udah buncit. Jadi memang beda ya, mungkin karena isinya 2 itu tadi. Gimana rasanya hamil gemeli? Uh, Rasanya hamil gemeli atau kembar itu aku nggak bisa ya membandingkan hamil kembar dan hamil nggak kembar, karena kan ini tuh kehamilan pertama dan langsung gemeli. Jadi yang aku rasain saat itu, kalau menurut buku gitu ya, kayak menurut teori gitu kan, ada yang bilang kalau hamil kembar ini biasanya keluhannya itu lebih ekstrim dibandingkan hamil yang tunggal gitu. Terus resiko hamil kembar itu juga lebih besar dibandingkan dengan hamil tunggal. Salah satunya yaitu kehamilan prematur. Nah, itu adalah yang apa ya? Itu adalah hal yang aku jaga supaya nggak terjadi persalinan prematur gitu. Aku bener-bener kayak menjaga aktivitasku selama hamil, bener-bener nggak mau yang terlalu capek ya apa ya, sadar diri aja deh, kayak bener-bener ngejaga gitu, karena kan ini tuh yang aku tunggu-tunggu gitu ya. Masa iya sih mau disia-siakan, ya tetap beraktivitas tapi memang nggak terlalu yang ngoyok gitu loh, jadi bener-bener membatasi diri gitu. Dan perut itu kan juga semakin hari semakin buncit, dan buncitnya itu ya otomatis melebihi orang yang hamil tunggal kan, jadi agak susah juga buat aku beraktivitas seperti biasanya. Kayak contohnya aja untuk nyetir mobil sendiri itu agak susah, karena memang usia kehamilan kurang lebih 5 bulan 6 bulan itu sudah agak susah untuk nyetir, karena memang perut sama setir mobil itu udah kayak benturan gitu loh, kayak ya udah aku nggak pernah nyetir, jadi selama hamil tuh aku nggak pernah nyetir. Dan selain rasanya itu berat ya ke perut, rasanya hamil kembar yang aku alami kemarin ya itu mungkin karena aku berusaha untuk enjoy menjalaninya, jadi alhamdulillah untuk keluhan mual muntah itu minim. Jadi ya aku berusaha untuk makan apa aja yang bisa aku makan, yang nggak bikin aku mual. Toh dokter juga menyarankan silahkan makan aja apapun kecuali makanan yang mentah, dan apa ya waktu itu pantangan dari dokter, makanan yang mentah dan kerang atau atau apa ya, lupa aku, makanan laut gitu. Dan ya aku memang nggak suka juga sih sebenarnya.
pokoknya makanan yang matang aja. Selama hamil, makanan yang masuk di aku itu cuma daging sapi. Jadi setiap hari pagi, siang, sore aku di TM pertama itu makannya daging sapi. Kalau makan sama daging sapi itu kayak nafsu makanku enak aja gitu, dan maunya yang masih anget-anget gitu loh. Kalau makan makanan yang lain tuh daging ayam pun aku kayak gimana ya, mau makan itu kayak udah enak duluan tuh. Paling ya daging sapi, telur udah, tapi paling sering tuh daging sapi. Itu selama 3 bulan aku makannya sama daging sapi, sampai suami tuh mungkin bosen ya ngeliat ada daging sapi terus, tapi ya gimana, aku enaknya makan sama daging sapi itu aja. Selain itu mulai masuk di TM2 itu keluhan mual muntah itu sudah nggak ekstrim. Sebenarnya TM1 pun aku hanya mual muntah itu hanya di kondisi tertentu, misal nggak cocok sama makanan. Kedua memang lagi dingin banget jadi bawaannya mual. Terus yang ketiga waktu mau gosok gigi itu bawaannya udah kayak mau muntah aja. Jadi oh iya, makanan yang aku makan selama TM1 juga selain daging sapi yaitu salak. Nggak tahu kenapa kayak suka banget sama salak, bahkan salak 1 kilo itu untuk sehari tuh habis, sesuka itu sama salak. Ketika memasuki TM2 itu mulai agak mereda, mual muntahnya juga mulai mereda, jadi makanannya sudah mulai agak bervariasi.